Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajran Fadilah, NPM 10040017017. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia Persero terhadap komitmen kinerja pelayanannya terhadap masyarakat saat COVID-19 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pertama-tama ke latar belakang, tanggung jawab sosial ini diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. PT Telekomunikasi Indonesia ini masuk ke dalam daftar PT yang wajib untuk melaksanakan TJSL-nya. Di tengah wabah COVID-19 ini, PT Telekomunikasi Indonesia menjadikan kesempatan bahwa wabah ini untuk membuktikan komitmen kinerjanya kepada masyarakat dalam yang diaplikasikan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan kinerjanya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan merupakan sebuah kewajiban yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Di samping itu, TJSL akan mengakibatkan terjalinnya relasi yang harmonis dan ramah lingkungan dalam menjalankan bisnisnya beriringan dengan masyarakat. Selanjutnya ke identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia Persero berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat saat pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Yang kedua, bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia Persero berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat saat pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Selanjutnya ada analisis mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan ini terhadap PT Telekomunikasi Indonesia mengenai komitmen kinerja pelayanannya terhadap masyarakat saat COVID-19 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yaitu adanya kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT Telkom. Bentuk-bentuk yang dilakukan PT Telkom memang beragam dan sudah melaksanakan kewajibannya menurut peraturan yang berlaku. Bahkan ada beberapa golongan masyarakat yang mencap bahwa TJSL PT Telkom sangat membantu aktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi dalam pelaksanaannya, TJSL PT Telkom masih belum mencakup seluruh wilayah Indonesia, yang mana merupakan salah satu tujuan PT Telkom untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia atas TJSL-nya. Analisis yang kedua, mengenai implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Implementasi PT Telkom telah melaksanakan TJSL-nya sebaik mungkin. Tidak dapat dipungkiri bahwa TJSL PT Telkom telah cukup membantu kegiatan sehari-hari dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi dan teknologinya. Tetapi TJSL yang dilakukan PT Telkom masih memiliki kekurangan, yaitu kurangnya pendampingan secara berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat guna untuk memenuhi nilai TJSL yang sesungguhnya. Kesimpulan, PT Telkom telah melaksanakan berbagai program CSR sesuai dengan ketentuan Menteri BUMN dan memasukkan CSR dalam rangka strategi bisnisnya. Program CSR yang telah dilakukan PT Telkom terhadap masyarakat saat pandemi COVID-19 telah dinilai baik dan cukup membantu berbagai pihak. Tetapi, pada faktanya masih ada wilayah-wilayah yang masih belum dijangkau atau wilayah yang memiliki jaringan yang buruk atas pelayanan CSR, terutama di wilayah-wilayah terisolasi, sehingga inilah yang perlu digarisbawahi PT Telkom. Kesimpulan yang kedua adalah kinerja pelayanan PT Telkom yang diaplikasikan dalam berbagai program CSR telah memberikan cukup dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya cukup membantu masyarakat maupun pemerintah sehingga masyarakat dapat bertahan dan tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini, seperti program pemberian ventilator, pemberian akses internet, akses atas informasi perkembangan COVID-19, dan sebagainya, yang dicap telah membantu dalam menghadapi situasi yang krisis ini. Dampak negatifnya, kurang optimalnya pelayanan yang dilakukan PT Telkom dikarenakan kurangnya pendampingan dan peninjauan secara berkala dan berkelanjutan kepada komponen masyarakat sehingga kurang optimalnya pemakaian teknologi atas jasa pelayanan PT Telkom.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.